Hai semua, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung. Langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir. Nah, untuk settingan yang pertama, biasanya saya akan mengatur tata letak layar depan ya teman-teman ya. Nah, caranya cukup mudah. Kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih pengaturan. Kemudian di sini pilih tata letak layar depan. Nah, di sini ada dua pilihan, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera kalian ya. Nah, biasanya saya pakai hanya layar depan. Nah, kalau hanya layar depan tampilannya itu seperti ini. Nah, semuanya berpusat di layar depan ya. Nah, ini di layar aplikasinya nggak ada. Nah, kita masuk lagi di bagian tadi untuk tata letak layar depan, yang layar depan dan layar aplikasi tampilannya seperti ini. Nah, kita coba. Nah, di bagian bawah ini juga ada ya. Nah, kalian sesuaikan aja mau pakai model yang mana. Nah, biasanya saya pakai model yang ini, hanya layar depan. Kemudian selanjutnya saya akan menghilangkan Google Discover seperti ini, artikel. Nah, bagi kalian yang nggak suka baca artikel itu bisa dihilangkan aja agar tidak mengganggu ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini, kalian masuk lagi di bagian yang tadi, kalian klik dan tahan lalu pilih pengaturan. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian yang ini, kalian nonaktifkan, tambahkan halaman media ke layar depan ini, kalian nonaktifkan, kemudian kalian keluar, lalu kita cek lagi. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya apabila kita sudah melewati dua langkah tadi, saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan. Karena biasanya di HP yang baru beli itu biasanya ada aplikasi-aplikasi yang di-download secara otomatis ya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan menghilangkan aplikasi-aplikasi yang tidak saya gunakan. Nah, caranya cukup mudah, kalian tinggal klik dan tahan lalu pilih hapus instalasi. Nah, untuk aplikasi sistem biasanya itu tidak bisa dihapus, hanya bisa dinonaktifkan ya. Nah, saya contohkan yang ini file saya. Nah, di sini nggak ada opsi. Nah, seperti ini nonaktif. Nah, teman-teman bisa hapus aplikasi-aplikasi yang tidak kalian butuhkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu akan setting di bagian pusat kontrol. Nah, di bagian ini biasanya saya akan menyusun menu-menu yang sering saya gunakan di bagian yang awal layar ini ya. Nah, jadi caranya kalian tinggal masuk ke pusat kontrol, kemudian kalian klik titik 3, kemudian pilih di bagian edit tombol. Nah, di bagian atas ini ada menu-menu yang mungkin kalian butuhkan ya, jadi kalian tinggal klik dan taruh ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menu yang tidak kita gunakan, kita tinggal klik dan tahan lalu geser ke atas. Nah, kemudian untuk halaman awalnya ini kalian bisa letakkan menu-menu yang sering kalian gunakan. Misalnya ini ada setter, kalian letakkan di tampilan awal, kalian tinggal pindahkan aja seperti ini. Nah, tinggal pindah-pindahkan aja, jadi kalian silahkan susun atau urutkan sesuai dengan yang sering kalian gunakan. Kalau udah teman-teman silahkan klik selesai. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Settingan selanjutnya adalah RAM plus atau RAM virtual ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang ingin meningkatkan performa di HP-nya, teman-teman bisa menambah RAM di HP Samsung kali ini. Nah, caranya kalian silahkan masuk ke bagian pengaturan, lalu di sini teman-teman pilih perawatan perangkat dan baterai, kemudian pilih bagian memori. Nah, di sini kita tunggu sebentar, sedang memeriksa. Nah, di sini apabila ada aplikasi yang berjalan latar belakang dikosongkan aja. Kemudian ini kita selesaikan dulu. Nah, jadi ini akan menghapus aplikasi yang berjalan di latar belakang ya, jadi menambah RAM di HP kita. Nah, ini dia RAM plus, teman-teman tinggal klik aja RAM plus, kalian tinggal pilih RAM yang kalian inginkan, kemudian teman-teman silahkan klik mulai ulang. Nah, nanti HP kalian akan di restart, jadi RAM-nya akan bertambah sesuai dengan yang teman-teman pilih ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah menu asisten. Nah, menu asisten ini sangat berguna sekali ya teman-teman ya. Misalnya kita ingin mengambil screenshot tanpa menggunakan tombol power, kemudian bisa juga kita mematikan atau merestart HP kita dari menu asisten, dan masih banyak menu-menu yang lainnya atau fitur yang lainnya yang bisa kalian manfaatkan di dalam menu asisten. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan, lalu di sini pilih aksesibilitas, lalu pilih interaksi dan kecekatan, kemudian ini dia menu asisten, kalian klik aja. Kemudian di sini kalian aktifkan menu asisten lalu klik izinkan. Nah, untuk menu asisten itu tampilannya seperti ini. Nah, kalian tinggal klik, lalu silahkan kalian pilih untuk menu-menu di dalamnya, misalnya ini gambar layar atau mengambil screenshot ya.
Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mengatur atau memilih item-item yang ada di dalamnya ya. Kalian silahkan pilih aja, klik tambah jika ingin menambah, klik kurang jika ingin mengurangi. Nah, sekarang kita coba penggunaannya. Nah, di sini banyak sekali, bisa mengatur volume, bisa mengecilkan atau membesarkan volume. Kemudian bisa juga untuk mematikan HP ya. Nah, di sini bisa matikan ataupun mulai lagi atau restart. Kemudian masih banyak lagi menu-menu lainnya yang bisa kalian manfaatkan. Nah, biasanya saya menggunakan menu asisten ini untuk mengambil screenshot. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke settingan yang berikutnya, teman-teman. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya ketuk 2 kali. Nah, jadi kita bisa ketuk 2 kali untuk mengunci layar tanpa harus menekan tombol ini lagi. Nah, begitu juga apabila kita ingin membuka kunci HP kita tinggal ketuk 2 kali aja, maka dia sudah menyala ya. Nah, jadi cara untuk mengaktifkannya cukup mudah sekali. Teman-teman silahkan masuk ke pengaturan, lalu di sini teman-teman silahkan pilih fitur lanjutan, lalu pilih gerakan dan gestur. Kemudian di sini teman-teman silahkan aktifkan yang ini, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar dan ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, setelah kalian aktifkan maka sudah bisa digunakan. Nah, seperti itu, cukup mudah sekali. Silahkan teman-teman coba. Oke, sekarang kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu saya akan setting di bagian keyboard ya. Nah, kita masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian manajemen umum, pilih di bagian pengaturan keyboard Samsung. Nah, di sini biasanya saya akan mematikan teks prediktif. Jadi apabila kita ingin setting secara singkat-singkat itu tidak terganggu ya teman-teman ya. Karena kalau pakai teks prediktif ini dia akan memprediksi dengan sendirinya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mengaktifkan yang ini, toolbar keyboard. Kemudian selanjutnya saya akan masuk di bagian ini, tata letak. Kemudian yang ini, tombol angka ini harus dimunculkan ya agar lebih mudah. Kemudian kalau ada karakter alternatif diaktifkan aja. Nah, seperti itu untuk settingan di bagian keyboardnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke settingan berikutnya, yaitu adalah suara dan getaran ya teman-teman ya. Kita masuk ke pengaturan, lalu di sini teman-teman silahkan pilih di bagian suara dan gitar. Nah, untuk suara dan gitar ini biasanya saya akan menonaktifkan beberapa di bagian ini suara sistem. Nah, yang ini biasanya keypad panggilan ini saya nonaktifkan. Kalau enggak, biasanya dia ada bunyi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi dia ada suara pas kita klik atau sedang mengetik di keypad ini. Jadi biasanya saya akan nonaktifkan. Kemudian yang ini saya nonaktifkan juga. Kemudian ini juga biasanya saya hanya menyisahkan yang ini pengisian daya. Untuk settingan ini teman-teman bisa sesuaikan aja dengan keinginan kalian ya. Nah, seperti itu. Kemudian getarannya juga biasanya saya hanya mengaktifkan yang ini aja pengisian daya, yang lainnya saya nonaktifkan. Nah, teman-teman bisa tiru jika kalian mau. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan selanjutnya, yaitu adalah waktu layar. Biasanya kalau HP baru beli itu waktu layarnya sangat singkat ya, itu sekitar 15 detik atau 30 detik aja. Jadi sebentar aja udah terkunci atau layarnya menjadi gelap ya. Nah, jadi kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan. Lalu di sini teman-teman silahkan tulis saja di sini waktu tunggu ya. Nah, ini dia waktu tunggu tampilan layar, kita klik. Nah, di sini kita pilih yang ini. Nah, di sini paling singkat ada 15 detik. Teman-teman silahkan atur saja, bisa 1 menit atau 2 menit atau 5 menit atau 10 menit. Nah, kalian sesuaikan aja ya. Nah, biasanya saya pilih yang agak lumayan lama karena digunakan untuk melakukan atau membuat video tutorial ya. Nah, untuk settingan yang terakhir yaitu adalah kunci layar. Nah, jadi teman-teman wajib sekali untuk membuat kunci layar agar HP kalian itu benar-benar aman dan tidak bisa diakses semua orang ya. Nah, cara untuk mengaktifkan kunci layar cukup mudah sekali. Kalian masuk ke pengaturan, lalu di sini teman-teman silahkan pilih di bagian kunci layar. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tipe kunci layarnya. Di sini ada beberapa pilihan. Biasanya saya pakai yang pola. Nah, kita masukkan aja pola sesuai yang kalian inginkan. Nah, lalu klik lanjutkan, kemudian masukkan 1 kali lagi, lalu klik konfirmasi. Nah, maka di sini akan muncul yang ini untuk pengaturan notifikasi layar kunci. Biasanya saya pilih yang sembunyikan konten. Kalau udah, kita klik selesai. Nah, sekarang kita coba untuk mengunci layarnya. Nah, sekarang sudah menggunakan kunci ya teman-teman ya. Nah, jadi HP kita menjadi lebih aman. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa settingan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.